Ya, geng motor kembali berulah. Polisi berhasil meringkus gerombolan pimpinan kelewang di Pekanbaru. Sementara di Makassar, polisi berhasil mengungkap kelompok geng motor yang terlibat penikaman seorang wartawan, kemudian pelemparan bom molotov ke sebuah gereja dan juga serangkaian aksi kekerasan lainnya. Dan yang membuat miris, pimpinan geng motor di Makassar ini baru berusia 17 tahun dan dikenal sebagai anak baik-baik di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu pertanyaannya, mengapa ada geng motor yang menjadi agen kekerasan dan ada geng motor yang sama sekali tidak terkait dengan praktek kekerasan sama sekali? Dan mengapa orang yang dikenal baik-baik bisa berubah total di luar rumah sebagai anggota bahkan pimpinan kelompok geng motor brutal? Untuk memperbincangannya di 811 sudah hadir dua narasumber pagi hari ini. Yang pertama adalah pengamat kepolisian Profesor Dr. Bambang Widodo Umar. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi. Dan psikolog anak dan remaja Astrid, selamat pagi. Saya ke Pak Bambang dulu. Ini kalau kepolisian banyak disorot kan, kenapa sih kok terus, ini kan sebenarnya bukan suatu hal yang baru, terus berulang terjadi. Penanganannya dari sisi aspek hukum, kenapa polisi kok terlihat ada aksi pembiaran? Ya memang kalau tugas polisi dari aspek hukumnya harus melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang sudah melakukan tindak pidana. Tetapi kalau dalam konteks pemikiran geng motor ini kan, kalau menurut saya ini masalah sosial, bukan sekedar kriminal ya. Dan saya khawatir tindakan-tindakan yang bukan kriminal dikriminalisasi, ini justru bukan memperbaiki. Dan ini sudah merata sebetulnya kalau di kota-kota besar, di Bandung dan mana sudah ada. Di Jakarta pun Jakarta juga ada. Apa artinya? Ini masalah remaja, anak-anak muda. Seriuslah pemerintah itu gitu ya. Jadi tidak ditangani secara represifnya, tetapi mulai dari hulu. Kalau ini menurut saya Menteri Pemuda dan Olahraga harusnya sudah turun membangun kelembagaan-kelembagaan yang menjadi wadah bagaimana mereka itu anak-anak muda yang menyalurkan bakat atau mencari jati diri atau mencari perhatian, minta perhatian, atau mungkin juga ada yang di rumah pengawasan orang tua kurang baik. Di sisi lain juga lembaga pengawasan sosial kita juga kurang baik. Jadi jangan hanya disalahkan dalam arti kriminal saja, tapi juga secara dini. Mari semuanya para menteri di departemen itu turun tangan. Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri. Ini juga serius. Ini masalah bangsa loh. Tapi masalahnya kan ini kalau tindak pidana kriminalitas sekarang ini, apakah ini bukan adalah ekses atau rentetan dari bertahun-tahun yang lalu, bahwa ini semuanya dimulai dari sebenarnya cuman aksi balap-balapan liar saja. Tengah malam, jam 1-2 dini hari, tapi nggak ditangani dengan baik, lama-lamanya merembet, mulai perampokan, mulai akhirnya yang lain-lain gitu. Ini jadi balik lagi ke polisi. Betul, memang ya polisi seperti keranjang sampah ya dirinya ya. Karena penanganan awalnya ini oleh lembaga-lembaga formal, departemen itu tidak jalan, hampir tidak jalan, tidak menyentuh dia. Nah, akibatnya mereka liar, ingin mencari perhatian. Nah, polisi tidak bisa dia harus mengambil tindakan karena sudah meresahkan masyarakat dan ada yang kriminal. Tetapi ini ada pemilahan, sebetulnya tidak semuanya yang kriminal. Nah, inilah, dan ini sudah merata di seluruh Indonesia, mestinya jadi perhatian lah pemerintah itu. Ini kan generasi yang akan datang, pikirkan mulai dini begitu. Baik. Saya akan lanjut juga ke Astrid, tapi kita ke Makassar dulu Astrid ya, karena di sana sudah ada rekan Rahel Marimbuna yang akan mewawancarai Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Wahyu Sanjaya dan seorang anggota geng motor di sana. Rahel, silakan. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Eko Wagianto, dan juga salah seorang geng motor di Makassar yang tertangkap beberapa hari lalu. Dan saat ini saya akan berbincang dengan kedua narasumber saya. Pertama, terlebih dahulu saya ke Pak Eko dulu untuk mengetahui terkait perkembangan kasus geng motor di Makassar ini. Dari beberapa perkembangan ini sudah ada 5 ya yang ditangkap sejauh ini. Benar. Jadi untuk pelaku kejahatan geng motor ini sudah 5 orang yang kita bisa tahan terkait dengan pembakaran bus, salah satu bus, kemudian juga adanya pencurian dengan kekerasan atau perampokan di minimarket, kemudian yang terakhir adalah pelemparan bom molotov ke gereja-gereja. Itu Pak. Pengembangan dari sejumlah pelaku yang sudah tertangkap ini, apalagi Pak yang dilakukan? Kita masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang turut serta ataupun juga yang menyuruh lakukan
terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor Mapako ini. Oke, jadi masih akan terus bertambah pelaku yang akan ditangkap ini ya? Tentunya. Oke. Iya. Baik, sebentar tahan dulu Pak. Saya saat ini bersama juga dengan salah seorang pelaku tadi dari 5 yang disebutkan tadi, dan inisial dari pelaku yaitu AR yang masih belia, usianya 17 tahun, dan pelaku ini ditangkap dari hasil pemeriksaan terkait dengan pelemparan bom molotov ke beberapa gereja dan juga pembakaran salah satu bus yang ada di Makassar. Selamat siang, Dek. Siang. Ya. Saya mau tahu ini sebenarnya sejak kapan terlibat atau ikut dalam geng motor ini? Sejak tahun 2012 bulan 7. Oke, jadi baru 1 tahun lebih ya. Dalam aktivitasnya itu seperti apa sih kegiatan di geng motor itu? Aktivitasnya ikut serta balapan liar, perkelahian, dan minuman-minuman keras. Oke, jadi itu setiap malam dilakukan atau bagaimana? Biasa di hari-hari libur dan malam minggu. Iya, karena lebih mayoritas itu para pelajar-pelajar yang usia SMP sama SMA. Oke, jadi di geng motor Mapako ini semuanya masih remaja ya? Iya. Adik sendiri dikatakan sebagai ketua geng motor Mapako, benar nggak? Kalau begitu mungkin agak salah, karena yang di atas saya itu namanya juga masih ada pimpinannya. Masih ada pimpinannya? Masih remaja? Umurnya 18 tahun. Iya. Nah, sehari-hari adik ini pelajar SMA ya, salah satu SMA di Makassar. Terganggu tidak aktivitas belajar dengan kegiatan seperti ini, ikut geng motor? Iya, agak terganggu. Pelajaran juga kurang berkonsentrasi. PR juga jarang dikerjakan. Jadi banyak terbengkalai ya. Oke, saya akan tanya ini lebih lanjut ke adik. Apakah orang tua tahu kegiatan ini atau tidak, dan bagaimana sebenarnya reaksi orang tua? Dan Rolf, untuk sementara. Ya, di balik pula geng motor yang meresahkan masyarakat, itu perbincangan kita saat ini. Sekarang saya akan bertanya ke psikolog anak dan remaja Astrid Wen. Astrid, mengapa sih kalau dari pengamatan Anda timbul perilaku agresi geng motor secara berkelompok yang dilakukan oleh remaja? Kalau remaja kan memang dalam usia dia mencari identitas diri, lalu ada bagian besar untuk menjadi bagian dari satu kelompok. Aktualisasi gitu ya, menurut harus lebih diterima oleh identitas diri. Ketika saya bergabung dalam satu kelompok ini, maka saya adalah kelompok ini. Dan geng motor itu menawarkan kontrol, power, dan juga kesenangan, di mana itu nggak didapat dari lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Adanya kan kalau di lingkungan rumah atau sekolah biasanya kan suatu tanggung jawab yang berat, lalu kritik, ada batasan-batasan gitu ya. Ya, dan nggak senang, nggak happy. Sedangkan kalau misalnya masuk ke dalam geng motor, itu dikasih kuasa, dikasih power. Lalu juga mereka masuk, lo bisa ngebut nggak nih sampai berapa 100 km ya. Jadi merupakan satu kesenangan tersendiri, dan lupa bahwa memang dalam usia remaja belum bisa memikirkan konsekuensi atas yang mereka lakukan. Awalnya mungkin mereka pikir, oh ini satu hal yang senang, satu hal yang keren, jadi akhirnya mereka ikut dalam satu geng motor ini. Lalu kalau ternyata akhirnya dalam geng motor ini terjadi tindakan kriminal, itu yang perlu diperhatikan secara tegas oleh polisi. Sebenarnya dari SMP atau SMA, remaja ini sudah harus diberikan edukasi bahwa kamu kalau nakal-nakal, misalnya batasannya ini. Kalau misalnya kamu udah naik motor tanpa SIM, gitu. Terus kamu misalnya minum minuman alkohol atau masuk dalam kebut-kebutan yang mengancam jiwa, itu sebenarnya sudah masuk dalam tindakan kriminal. Karena biasanya anak-anak kurang mengerti dampak, dan dia pikir ini hanya satu kesenangan saja. Jadi bukannya, dan suatu kuasa gitu, bahwa dia bisa, suatu kebanggaan, suatu pride, tapi bukan
bukan suatu kriminal. Atau mungkin udah dikasih tahu tapi eksekusinya kurang, jadi efek jerahnya juga karena udah dikasih tahu nanti kalau kamu melakukan ini nanti hukuman ini, tapi nggak membuat mereka kapok juga gitu Pak. Tapi itu tadi ya, saya setuju ada rasa bangga gitu ya, bangga kalau melakukan sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Nah, kalau ini remaja, dulu Anda juga kira-kira gitu waktu masih kecil, saya juga gitu, tapi nggak nuduh ini ya. Nah, tapi kalau itu disalurkan yang baik, misalnya menjadi klub motor yang ya terkaitan tetapi tempatnya yang benar gitu ya, maka kebanggaan itu akan muncul dengan cara yang proporsional. Tetapi kalau dibiarkan aja mereka mencari kebanggaan dari cara-cara liar, nabrak sana, nabrak sini, yang kadang-kadang melampaui tindakan kriminal. Nah, kriminal ini tentu tindakannya ya harus diberi tindakan hukum. Tetapi yang belum sampai ini loh seharusnya yang harus dikelola. Maka saya perlu ya, karena sudah merata ini, perlu ada penelitian sebab utama apa? Apa hanya faktor psikologi? Mungkin juga faktor lingkungan, sosiologi, atau mungkin juga ekonomi juga mungkin. Ada perbedaan-perbedaan juga itu juga ingin bersama-sama. Kalau ini ditemukan, barangkali polisi harus ada tindak lanjut, tidak hanya menindak saja, tetapi hasilnya disampaikan ke departemen yang mempunyai tanggung jawab itu, supaya ada tindakan pencegahan. Nah, itu tadi kelembagaannya secara benar. Baik, kita kembali ke Makassar sekarang untuk kembali melanjutkan perbincangan dengan kepolisian dan seorang anggota geng motor di sana. Rahel Marimbuna, silakan. Ya, Ralf. Saat ini saya akan kembali berbincang dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Pak, dalam pengembangan kasus geng motor ini, operasi-operasi penertiban begitu ya, sudah berkali-kali dilakukan. Apa saja hasilnya, Pak? Jadi hasil yang kita dapat adalah seperti ini. Kita lihat bom molotov yang kita dapat di TKP yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pelemparan terhadap gereja maupun pembakaran lainnya. Nah, ini dibuat dari botol minuman yang mereka minum sebelumnya, kemudian diisi bensin dan dipakaikan sumbu yang diambil dari sisa kain pada tempat tukang jahit. Kemudian juga dalam operasi-operasi yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar ini ditemukan atau didapati busur dengan anak panasnya yang terbuat dari besi sehingga dapat berakibat fatal bagi korban yang mengenainya. Ini juga ada parang maupun badik yang biasa dibawa oleh mereka, para pelaku. Jadi mereka ketika melakukan aksi memang membawa barang-barang ini yang senjata tajam. Berarti itu mereka sudah merencanakan untuk berbuat tindakan kriminal. Betul. Jadi selalu mereka membawa alat-alat seperti ini dalam melakukan aksinya. Oke. Baik. Dan saat ini kita coba tanyakan lagi dengan salah seorang pelaku geng motor ini. Nah, sebenarnya sejak kapan sih bisa mengendarai motor? Sejak SMP. Sejak SMP. Punya SIM? Tidak. Motor? Punya motor sendiri? Tidak juga. Motor yang digunakan ikut geng motor ini milik siapa? Milik teman. Biasa digonceng. Bergantian bawa? Ya tidak, biasa digonceng terus kalau keluar malam minggu. Nah, orang tua sebenarnya tahu tidak aktivitasnya ketika berada di luar? Tidak. Kalau izin keluar malam hari, alasannya apa? Ke rumah teman atau pergi jalan-jalan. Tapi kan sekarang sudah ketahuan ya, dengan segala aktivitas bahkan tindakan-tindakan yang adik lakukan. Bagaimana tanggapan orang tua? Sangat kecewa, tidak percaya juga. Tidak percaya dengan bisa kok melakukan tindak-tindak kekerasan begitu ya. Nah, ini memang seperti ada barang bukti yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak kepolisian sini. Ada bom atau bom botol ini dan senjata tajam. Ini memang sudah direncanakan kah aksi-aksi itu? Kalau senjata tajam memang setiap malam dia membawanya kalau keluar. Alasannya dia untuk jaga-jaga. Dia ini siapa maksudnya? Maksudnya anggota Mapako itu geng motor. Anggota Mapako ya? Oke. Jadi mereka untuk jaga-jaga terhadap apa? Geng motor lain dengan warga. Jadi memang ada musuh begitu ya? Iya, memang ada. Oke. Nah, kalau geng motor Mapako ini sendiri anggotanya berapa? Sekitar 200-an. 200-an. Semuanya masih remaja? Kebanyakan, mayoritas itu kebanyakan SMP sama SMA. Nah, tapi kan kemudian beberapa kali ada wartawan yang jadi korban, mungkin jadi target. Polisi juga seringkali kalau mereka ditertibkan melawan. Nah, apakah memang dua
ini menjadi target dari geng motor Mapakoe, wartawan dan polisi atau bagaimana? Ya, memang dia agak dendam memang sama polisi sama wartawan. Kenapa? Kalau wartawan itu suka mengeksplos berita-berita tentang geng motor. Karena diberitakan jadi marah. Iya. Kalau polisi karena ditertibkan. Iya. Oke. Nah, kemudian yang sebenarnya yang punya otak begitu, yang merencanakan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan itu siapa? Ya, sebenarnya itu tidak ada tentang pikiran untuk melakukan suatu kekerasan, karena awalnya kita sebelum pergi jalan itu sudah memang dipengaruhi minuman keras. Sebelumnya kita minum, sesudah minum kita keluar di jalanan. Ada yang datang begitu, request gitu untuk lakukan hal-hal seperti itu, misalnya sampai melempari gereja begitu? Kalau gereja masih murni untuk saya sendiri sama teman yang masih buron. Oke, baik, terima kasih untuk keterangannya. Dan mungkin satu hal lagi, Pak, untuk tindakan seperti ini kan kriminal. Tindakan apa yang akan dikenakan kepada para pelaku? Tentunya untuk para pelaku pidana, Bu, mereka ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Khusus untuk AK ini, karena memang sudah dapat dibuktikan tindak pidananya, kita akan terapkan pasal 187 tentang pembakaran. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, demikian Ralf wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Eko Wagianto, dan juga salah seorang pelaku yang mungkin sedikit saya sampaikan, ternyata pelaku ini dikenal sebagai anak yang baik di lingkungan keluarganya, di sekitar rumahnya juga, bahkan sempat bersekolah di salah satu pesantren yang ada di Makassar dan aktif kegiatan di sekitar lingkungan rumahnya. Dan memang hal ini mengejutkan pihak keluarga dan juga orang yang mengenal dia, karena ternyata terlibat sebagai anggota geng motor di Makassar. Ralf, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rahel Marimbuna dari Makassar. Oke. Jadi kalau melihat perbincangan tadi, relatif ya, anak baik-baik ternyata belum tentu. Apa sih maksud definisi anak baik-baik itu? Ya, itu juga yang sebenarnya saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan anak baik-baik di sini, karena sebenarnya siapapun bisa melakukan tindakan kriminal. Baik orang yang misalnya dikenal sebagai orang yang jahat atau orang yang baik, tetap bisa melakukan tindakan kriminal. Dan juga anak baik-baik, jika ditelusuri kita harus lihat juga lebih dekat, misalnya antara dia dengan figur otoritas yaitu orang tua, atau di dalam sekolahnya, apakah lingkungan tahu benar mengenai anak ini, apakah selama anak bertumbuh benar-benar penanaman nilai itu diberikan oleh orang tua atau oleh orang terdekat, atau hanya turut hadir bersama saja. Ya udah, yang penting kamu sekolah itu baik, yang penting kamu di rumah main online, ke rumah teman, main ke rumah teman, padahal ternyata main game online sampai udah addicted gitu kan. Game-game yang kekerasan lagi akhirnya. Iya, banyak orang tua yang sebenarnya nggak benar-benar tahu mengenai anaknya. Baik, jadi komunikasi juga salah satu elemen yang terpenting di sini. Jadi terakhir Pak Bambang, pesan terakhir untuk penanganan ke depan, kepolisian dan juga pemerintah. Baik, masalah ini sudah merata. Polisi harus konsisten di dalam rangka menindakan, jangan angin-anginan aja. Kita sudah dengar lama di Jakarta yang bunuh militer dan macam-macam. Kalau ini hanya situasional saja, maka tidak akan mencapai, dan koordinasi di dalam rangka menyelesaikan masalah. Tidak bisa polisi sendiri. Jadi harus mengajak departemen lain, terutama Menteri Pemuda dan Olahraga, karena pikirannya dia. Baik, kita harapkan kasus ini tidak berlarut-larut dan tidak terus terjadi. Baik, terima kasih Pak Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian dan psikolog anak remaja.